Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ejaan dalam bahasa Indonesia, khususnya pada penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan kata dalam karya ilmiah. Mengapa EYD atau POBI penting? Karena menjadi standar resmi penulisan bahasa Indonesia. Dengan adanya aturan ini, penulisan menjadi lebih seragam, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, POBI juga menjaga wibawa bahasa Indonesia serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan huruf. Dalam karya ilmiah, penggunaan huruf diatur agar penulisan konsisten dan mudah dipahami. Pertama, huruf kapital. Digunakan pada kalimat awal, nama orang, nama tempat, nama lembaga, dan nama geografi. Contohnya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kedua, huruf miring. Biasa dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau untuk memberikan penekanan pada kata tertentu. Misalnya, saya sedang membaca Laskar Pelangi. Ketiga, singkatan dan akronim ditulis mengikuti kaidah buku. Contohnya, Dr. Ahmad, MSc, atau UNESCO. Keempat, ada juga aturan tentang penulisan angka. Angka digunakan untuk menunjukkan jumlah, penomoran, atau data. Misalnya, jumlah mahasiswa di kelas itu ada 25 orang. Untuk penomoran ditulis seperti bab 1 pendahuluan atau tabel 2.1 data responden. Sedangkan bilangan kecil yang utuh biasanya 1-10 ditulis dengan huruf. Misalnya, dalam penelitian ini digunakan 3 mode. Dengan memperhatikan aturan ini, karya ilmiah akan lebih rapi dan sesuai standar penulisan. Selanjutnya, kita masuk ke materi penulisan kata. Pertama, kata dasar ditulis apa adanya, seperti pada kalimat belajar itu menyenangkan. Kedua, kata turunan ditulis dengan kata imbuhan yang sesuai. Misalnya, mahasiswa mempelajari anatomi. Ketiga, gabungan kata atau kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya, tanggung jawab harus dijalankan dengan baik. Keempat, kata depan seperti di, ke, dan dari harus dibedakan dengan imbuhan. Misalnya, buku itu ada di meja, atau kita pergi ke kampus. Terakhir, kata serapan dari bahasa asing harus disesuaikan ejaannya. Misalnya, komputer berasal dari bahasa Inggris komputer. Dengan memahami aturan penulisan kata, kita bisa menghindari kesalahan yang sering muncul dalam karya ilmiah. Bagian berikutnya adalah tanda baca. Tanda baca memiliki peran penting dalam memperjelas makna kalimat. Titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, Indonesia adalah negara kepulauan. Koma dipakai untuk memisahkan perincian atau anak kalimat. Misalnya, saya membeli apel, jeruk, dan mangga. Atau, saya ingin datang, tetapi hujan deras. Selanjutnya, titik 2 digunakan untuk perincian atau daftar. Misalnya, peralatan yang dibutuhkan, buku, pensil, dan penggaris. Titik koma memisahkan dua kalimat yang setara tetapi masih berkaitan. Contohnya, dia rajin belajar, adiknya suka bermain. Tanda petik dipakai untuk menuliskan kutipan langsung. Misalnya, Ani berkata, saya senang membaca. Elipsis menunjukkan bagian kalimat yang terputus. Contohnya, dia tidak melanjutkan perkataannya, titik. Tanda kurung digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Misalnya, Indonesia, khususnya Jawa, dikenal subur. Garis miring dipakai dalam penulisan tahun ajaran atau pilihan. Contoh, tahun ajaran 2024, garis miring 2025. Dengan penggunaan tanda baca yang tepat, tulisan ilmiah akan lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Demikian penjelasan mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, mulai dari penggunaan huruf, pemilihan kata, hingga tanda baca. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.